Jadi benar, tadi malam tim dari KPK mengamankan sejumlah pihak terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur. Saat ini kami belum dapat menginformasikan secara lengkap mengenai pihak-pihak dimaksud, termasuk juga barang bukti yang diamankan, karena tentu tim masih bekerja dan segera akan meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk berikutnya menentukan sikap terhadap hasil dari tangkap tangan ini. Setiap perkembangan dipastikan kami akan informasikan kepada masyarakat. Korupsi yang nanti akan diumumkan mungkin tengah malam karena 1x24 jam setelah proses peristiwa itu terjadi. Pak, ini kan kejadian kan mengajukan Nasdem dan juga dari anggota DPR kan juga bilang ini membuat heboh sebenarnya juga anggota DPR lainnya. Dari Nasdem bagaimana Pak? Apakah juga membuat heboh di tengah Nasdem dengan PP itu Pak? Ya, artinya peristiwa ini adalah peristiwa yang tanggung jawab pribadi dari yang bersangkutan. Secara internal partai tentunya ini tidak punya ikatan hubungan apa-apa. Kalau kita katakan heboh, keprihatinan yang terjadi sebenarnya lebih pada posisi Nasdem itu prihatin dengan kejadian ini. Karena di mata kami, mata saya sebagai ketua fraksi, sebagai wakil ketua umum, Pak Hasan Aminuddin adalah pribadi yang sangat baik. Jadi beliau adalah sebagai salah satu orang yang kami tuakan, yang selalu saling menasehati, saling mengingatkan untuk kemudian kita melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Tapi sekali lagi sebagai manusia biasa, tentunya kita pahami ada kehilafan, ada kesalahan, ada kekeliruan, dan kemudian kita biarlah kemudian nanti KPK yang akan melakukan proses ini secara baik. Kita belum berandai-andai karena sampai hari ini Pak Hasan Aminuddin belum punya status apa-apa, sehingga kemudian kita tidak mengharapkan. Kalau ditanyakan kepada saya, berharap KPK mengumumkan bahwa beliau tidak ditetapkan sebagai tersangka, sehingga kemudian setelah ada status resmi daripada KPK nanti, barulah kemudian nanti partai akan mengambil kebijakan seperti apa. Pak, ini kan Pak Hasan Aminuddin termasuk baru di Partai Nasdem, dia juga sebelum pindahan dari partai lain. Nah, Nasdem juga sendiri kan dengan partai yang bersifat normal. Apakah nanti ke depan akan menseleksi orang-orang yang akan masuk dalam partai? Kalau dikatakan Pak Hasan Aminuddin orang baru di partai, sama barunya dengan Partai Nasdem sendiri. Jadi Pak Hasan Aminuddin ini bukan orang baru di partai, karena Nasdemnya yang baru, maka Pak Hasan Aminuddin berpindah dari PKB ke Partai Nasdem. Nah, artinya bahwa di keberadaan Pak Hasan Aminuddin ini sejak awal kerja partai ini sudah berada di Partai Nasdem. Jadi dia bukan lompat, karena dia masuk 2 periode di DPR RI. Jadi semenjak 2014 Pak Hasan Aminuddin ini sudah menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem sejak 2014 kemarin, dan bahkan dia menjadi perolehan suara tertinggi di internal Partai Nasdem saat itu. Kalau untuk istrinya Pak, sampai ke Nasdem juga? Suaminya Nasdem, biasanya istrinya Nasdem. Nah, ini kita semua belum tahu nih siapa-siapa aja, dan kemudian siapa yang jadi tersangka, siapa yang jadi saksi, kita belum tahu, sehingga kemudian kita belum bisa melakukan diskusi lebih lanjut tentang sikap partai ke depannya. Pak, statusnya sendiri masih sebagai kader atau sudah dilebihkan? Sampai penangkapan kemarin Pak Hasan Aminuddin adalah kader Partai Nasdem, anggota DPR RI Partai Nasdem, sehingga kemudian tentunya sampai hari ini beliau masih anggota atau kader Partai Nasdem. Nah, di internal Partai Nasdem, pejabat publik yang jadi SOP kita di internal Partai Nasdem itu adalah ketika ada pejabat publik yang terjaring OTT, ketika dinyatakan sebagai tersangka, dia otomatis dinyatakan mengundurkan diri dari partai. Oke? Ya. Ya. Jadi dari pihak tersangka
Ya, jadi itu sudah SOP partai. Jadi ketika dia terjaring, otomatis dia dinyatakan mengundurkan diri atau diberhentikan, sama aja, kan hanya persoalan penarasian aja. Oke? Oke, terima kasih. Ya. Daripada cepat-cepat saya pusing. Dan demikian adalah konferensi pers yang